Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul pada hari ini. Bersama-sama kita akan beribadah, memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kasih-Nya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama benar-benar fokuskan hati kita, mengangkat pujian kita yang terbaik, yang terindah buat Tuhan. Karena kasih Allah tak pernah habis di setiap kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang
Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Karena Tuhan telah menjadikan setiap kita biji mata Tuhan. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan, diberi kelayakan untuk menyembah Dia, untuk datang ke hadirat-Nya, masuk lebih dalam lagi. Inilah pujian kami Tuhan, biarlah menjadi suatu yang manis Kau dengar. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. kita angkat pujiannya sekali lagi. Kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji
Marilah kita mendengar berita anugerah pada hari ini. Berita anugerah hari ini kita ambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Syukur kepada Allah. Mari jemaat yang di rumah, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, karena kita ingin bersama-sama angkat pujian lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, karena sukacita surga nyata dan hadir di setiap keluarga kita, di setiap kehidupan kita, di setiap keseharian kita. Terimalah sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita akan menjadi terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita, karena kita sudah menerima sukacita surga pada hari ini. Mari kita lebih semangat lagi puji nama Tuhan, karena segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang
Sorak haleluya buat Tuhan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali kita pujian ini, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, sekali katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk. Karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Biarlah kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan setiap kata-kata cinta yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Mari kita merenungkan setiap firman yang akan dibawakan nanti akan jadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk dia. Kita akan pujian ini sekali lagi, renungkan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu.
teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui Rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk hidupmu. korban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kepada hambanya saya persilahkan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Kita boleh memuliakan Tuhan. Dan pada saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima berkat firman Tuhan dengan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Tuhan, kami berserah penuh di dalam-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu berkati setiap kami semua. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, banyak orang mengira jika keadaan menjadi lebih baik, maka mereka akan dapat dengan mudah untuk bersyukur. Namun pada kenyataannya tidak sedikit orang yang saat keadaannya menjadi sangat baik, mereka lupa kepada Tuhan dan akhirnya tidak bersyukur juga. Lebih parahnya Bapak Ibu, tidak sedikit juga orang yang pada saat keadaannya menjadi baik, malah menuntut agar keadaannya lebih baik lagi. Sehingga dengan demikian tidak sedikit yang malah mengeluh karena merasa kurang puas dengan segala kebaikan yang sudah ada di dalam dirinya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang sikap yang benar. Kita akan belajar tentang bagaimana respon yang seharusnya kita lakukan atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Pada saat perenungan kita pada hari ini, kita akan melihat pula, kita akan mengevaluasi diri kita. Ada di dalam posisi manakah kita ketika berkat Tuhan itu diberikan bagi setiap kita. Apakah kita tetap terus mau bersyukur atas berkat Tuhan, apapun itu. Atau malah kita merasa kurang puas. Kalau bahasa Jawanya sambat. Kita bersungut-sungut dan kita minta lebih lagi berkat Tuhan itu. Pada hari ini kita akan belajar dari ke-10 tokoh. Bahkan 11 bersama dengan Tuhan ya. Bapak Ibu pasti akan sudah mendengar cerita ini. Bahkan sudah tahu tentang cerita ini. Dan pada saat ini kita akan merenungkan kembali dan kita akan mengevaluasi diri kita. Ada di golongan manakah kita? Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu silahkan menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari. Bapak Ibu, pastinya kita sudah sering mendengar kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Namun tidak ada salahnya juga saat ini kita kembali mencoba untuk merenungkan kembali ke 10 orang kusta ini dan Tuhan Yesus ini. Kita akan merenungkan kembali dan apa maksud Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dalam perikop ini dikisahkan Tuhan Yesus itu ada dalam suatu perjalanan. Perjalanan menuju ke Yerusalem. Pada waktu dia sampai di perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta itu. Dari 10 orang kusta ini ada 9 orang Yahudi dan ada 1 orang Samaria. Dan kalau misalkan kita melihat di dalam perikop sekarang ini ya, Alkitab tidak menjelaskan secara pasti nama desa itu apa. Alkitab tidak menjelaskan secara pasti tempat perbatasan itu namanya apa. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus ada di perbatasan dan di situ ada 10 orang kusta. Ada beberapa penafsir Bapak Ibu yang menyatakan bahwa perbatasan di perbatasan antara Samaria dan Galilea itu adalah tempat isolasinya orang-orang yang sakit kusta. Perbatasan antara Samaria dan Galilea itu adalah tempat karantinanya orang yang sedang menderita penyakit kusta pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus berjalan untuk ke Yerusalem dan menyusuri perbatasan itu. Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau lihat dan kita mau perhatikan, penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Orang yang menderita kusta dianggap sebagai orang yang najis. Sehingga tidak heran, ketika ada orang yang sakit kusta, mereka akan dikarantina. Sehingga tidak heran ketika ada orang yang sakit kusta, mereka akan dikucilkan di suatu tempat yang jauh dari komunitas mereka. Orang Yahudi tidak lagi berada dalam satu komunitasnya. Orang Samaria tidak lagi berada dalam satu komunitas orang Samaria. Tetapi mereka berada jauh dan mereka diisolasi dan dikarantina. Sama seperti kita sekarang, bukan? Kalau misalkan ada orang yang sakit corona gitu ya, ada orang yang sakit COVID-19, mereka tidak bisa untuk mereka bersama-sama dengan komunitas mereka. Mereka tidak bisa bersama-sama dengan keluarga mereka. Mereka tidak bisa bersama-sama dengan saudara mereka. Hal yang sama seperti orang yang sakit kusta pada waktu itu. Mereka sama sekali tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka. Mereka sama sekali tidak bisa bertemu dengan saudara mereka. Dan mereka harus menerima fakta, menerima satu realita untuk mereka diisolasi dan dikarantina di satu tempat. Dan tempatnya adalah di perbatasan Samaria dan Galilea. Dan kita lihat kembali dalam perikop kita. Pada waktu Yesus menyusuri perbatasan itu, 10 orang kusta itu berteriak. Berteriaknya apa? Dia bilang, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau lihat secara lebih detail perikop ini, sebenarnya ada sesuatu hal yang unik di balik kisah ini. Bapak Ibu, kalau misalkan orang zaman dulu, orang zaman perjanjian baru, orang zaman perjanjian lama, mau pergi ke Yerusalem, itu ada 2 rute perjalanan. Satu rute perjalanan itu memutar dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Rute kedua adalah ada rute alternatif, yaitu memotong jalan
Sehingga mereka akan datang lebih cepat daripada rute yang pertama, yaitu rute yang memutar. Kalau misalkan kita suruh pilih gitu ya, kalau misalkan saya secara pribadi suruh pilih, jelas saya akan pilih rute yang tercepat. Bukankah Bapak Ibu juga demikian? Kecuali kalau misalkan rute tercepat itu ada ranjaunya gitu ya, atau ada apapun, pasti Bapak Ibu akan memilih rute yang memutar. Tetapi kalau misalkan kita mau pilih ya, kita mau pilih yang mana, pastinya setiap kita akan memilih rute tercepat. Tapi Bapak Ibu jauh berbeda dengan perenungan kita pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini. Ada begitu banyak orang, dan pada umumnya orang pada waktu dulu itu, kalau misalkan mau berpergian ke Yerusalem, mereka lebih memilih rute memutar daripada rute tercepat. Karena apa? Karena ada beberapa alasan. Orang Yahudi yang ingin pergi ke Yerusalem, kalau misalkan memilih rute yang tercepat, mereka pasti banyak akan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi lainnya. Kenapa hal demikian? Karena mereka harus melewati jalur yang orang Samaria tinggali. Orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang yang najis. Orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang-orang yang kafir pada waktu itu. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan di antara mereka. Mengapa mereka menganggap orang Samaria itu kafir? Padahal Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau lihat lebih jauh lagi ya, dari zaman PL, ketika zaman PL, orang Samaria itu punya nenek moyang yang sama. Ya. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu punya nenek moyang yang sama, yaitu Abraham. Tetapi pada kenyataan selepas perjalanan jauh, rentang waktu yang jauh, mereka itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Baik secara politik, baik secara etis, baik secara sosial, baik secara agama. Sehingga tidak heran orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu adalah orang yang najis. Ada beberapa hal yang membuat alasan mereka ketika mereka menganggap orang Samaria itu najis. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang kawin campur yang orang Samaria telah lakukan. Ketika orang Samaria ditawan oleh bangsa lain, orang Samaria ini bingung. Ya. Orang Samaria ini tidak bisa mencari wanita lain di luar kompleks mereka, sehingga pada waktu mereka ditawan, mereka itu mengambil bangsa-bangsa lain gitu ya. Mereka mengambil bangsa-bangsa lain untuk menjadi istrinya, sehingga hasil dari itu anak-anaknya itu hasil kawin campur dari orang-orang bangsa lain. Itu hal yang pertama. Dan hal yang pertama itu dianggap orang Yahudi itu sebagai sesuatu hal yang keji. Karena mereka punya aturan, kalau misalkan orang menikah harus sesama suku, sesama bangsa, dan sesama asas mereka. Sedangkan orang Samaria pada waktu itu tidak. Orang Samaria melakukan perkawinan dengan bangsa lain. Bangsa yang tidak kenal Tuhan. Itu yang pertama. Dalam hal keagamaan, orang Samaria tidak mau pergi ke Yerusalem. Mereka menyembah di Gunung Gerizim. Tidak pergi ke Yerusalem. Dan ada beberapa hal yang lain Bapak Ibu. Sebagai contoh lagi, ketika ada pembangunan Bait Allah berlangsung di Yerusalem, orang Samaria ini malah tidak memberikan sumbangsih, ya. Tidak memberikan sumbangsih penuh kepada orang-orang Yahudi untuk ikutan membangun, tidak. Tetapi orang Samaria ini malah menghalang-halangi mereka ketika mereka membangun bait suci. Setidaknya alasan ini cukup bagi orang Yahudi untuk tidak mengasihi orang Samaria lagi. Untuk menganggap orang Samaria itu sebagai orang yang najis. Ada begitu banyak pernyataan-pernyataan Alkitab yang mengatakan bahwa orang Yahudi benci dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan sehingga konsekuensinya adalah ketika mereka dalam perjalanan, mereka lebih memilih memutar. Tetapi yang aneh pada waktu kita renungkan perikop ini, Tuhan Yesus tidak menggunakan rute memutar. Tetapi Tuhan Yesus menggunakan rute tercepat. Yaitu apa? Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Mengapa demikian? Pastinya ada satu hal. Tuhan Yesus tahu bahwa ada pekerjaan Tuhan yang ingin dinyatakan
bagi murid-muridnya, bagi orang-orang percaya pada masa kini, bahwa tidak ada lagi sekarang ini perbedaan antara suku, ras, budaya, dan yang lain-lain. Mungkin Tuhan Yesus seolah-olah ini pengen bilang pada orang Yahudi, hei kamu membeda-bedakan suku, kamu membeda-bedakan hal-hal yang lain. Mungkin kamu juga sekarang membedakan warna kulit, tapi kamu tidak sadar, di balik perbedaan warna kulitmu, kamu punya darah yang warnanya sama. Satu dengan yang lain. Setidaknya Tuhan Yesus ingin menghancurkan perbedaan-perbedaan hal itu. Dia menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria. Pada waktu tiba di perbatasan ada 10 orang kusta. Dia memanggil Tuhan, dari jauh memanggil Tuhan. Guru, Yesus, kasihanilah kami. Respon Tuhan, dia mendengar, dia memandang, dan dia melakukan sesuatu. Ada satu makna yang sangat menarik di ayat 14. Kata memandang di sini itu berarti bukan cuma berarti memandang tiba-tiba sudah nggak melakukan sesuatu, bukan. Di dalam bahasa Alkitab, ya, dalam bahasa asli Alkitab, kata memandang itu mempunyai arti Yesus itu tidak hanya sekedar melihat lalu membiarkan, tetapi Yesus itu melihat dengan penuh belas kasihan dan harus menyembuhkan. Sekali lagi ya, kata memandang ini dalam bahasa asli Alkitabnya itu menggunakan satu kata imperatif ya, imperatif dan punya makna yaitu Yesus tidak hanya melihat dan kemudian membiarkan, tetapi Yesus melihat dengan penuh belas kasihan dan harus menyembuhkan. Dan inilah yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu. Ketika ada orang dari jauh memanggil Yesus, minta belas kasihan Tuhan, Tuhan memandang dan melakukan sesuatu. Dia cukup dengan bilang, kamu sekarang pergilah dan perlihatkanlah kepada imam-imam. Bapak Ibu, ini juga sesuatu hal yang aneh dan unik. Ya. Coba kita perhatikan lagi Bapak Ibu. Orang sakit kusta. Tadi saya sudah jelaskan dari awal, orang sakit kusta itu adalah orang yang sangat-sangat menderita. Bukan cuma fisiknya menderita, tapi batinnya juga menderita. Setelah itu dia diisolasi, dikarantina di satu tempat tersendiri, sampai mereka sembuh. Kalau misalkan mereka sudah sembuh, belum cukup mereka langsung pulang, enggak. Tapi orang yang sakit kusta itu harus minta surat keputusan dari imam bahwa orang yang sakit kusta itu dinyatakan non reaktif ya. Kalau misalkan sekarang kita cari surat itu ke dokter, bener ya. Kalau misalkan kita tidak kena corona ya dari dokter. Nah, kalau misalkan zaman dulu bukan dokter Bapak Ibu ya. Kalau misalkan orang yang sakit kusta ini dia mencari imam supaya dapat pernyataan kalau misalkan dia sembuh, sudah dinyatakan orang sakit kusta itu non reaktif. Sehingga mereka bisa kembali lagi di komunitas mereka, saudara mereka, dan mereka bisa bekerja kembali. Nah, hal yang serupa yang diperintahkan sama Tuhan. Pergilah, perlihatkanlah ke imam-imam. Duh, yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah pada waktu Tuhan memerintahkan orang kusta ini sudah sembuh? Belum loh Bapak Ibu. Aneh bukan? Sedangkan pada zaman dulu kalau misalkan sudah minta surat keputusan, ya benar-benar sudah harus sembuh total. Nah ini enggak. Tuhan perintahkan, kamu pergi ke imam, tetapi kenyataannya mereka masih belum sembuh. Mereka masih sakit. Namun hal yang luar biasa terjadi. Mereka penuh dengan iman ya. Enggak tahu ini antara membedakan antara iman dan nekat ini gimana di antara mereka. Mereka belum kenal Tuhan secara benar. Kemungkinan mereka bisa jadi nekat gitu ya. Atau mereka memang benar-benar beriman. Tetapi mereka melakukan sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Ketika mereka belum sembuh, tetapi mereka itu pergi kepada imam. Bukan sekedar pergi kepada imam. Mereka mempunyai satu tujuan. Minta surat pernyataan bahwa dia ini sembuh.
sesuatu hal yang terjadi sangat luar biasa. Ternyata di tengah perjalanan mereka ini sembuh. Puji Tuhan. Ketika mereka percaya dengan perkataan Tuhan, ketika mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan pada mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan pada waktu itu dijawab oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan. Mereka cuma ingin dikasihani. Mereka tidak punya harapan ketika mereka menderita kusta. Mau kerja dia nggak bisa, mau cari makan dia dan dapatkan belas kasihan dari orang lain. Dan harapan paling terbesar adalah mereka ingin sembuh, tetapi mereka susah. Orang sakit kusta susah untuk sembuh. Tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi mereka. Tuhan berikan itu bagi mereka. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan pemulihan bagi mereka. Di tengah perjalanan untuk pergi ke imam, mereka sembuh. Puji Tuhan. Karena mereka percaya atas anugerah Tuhan. Mereka percaya atas apa yang Tuhan perintahkan. Mereka taat atas perkataan Tuhan. Puji Tuhan. Mereka sembuh. Sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan kisahkan dalam kitab Lukas ini. Namun Bapak Ibu ya, ternyata kisah ini tidak berhenti sampai di mereka sembuh saja. Kisah ini tetap terus dilanjutkan oleh Dr. Lukas, penulis dari kitab Lukas ini. Dan seolah-olah bukan kesembuhannya yang disoroti oleh Dr. Lukas, tetapi respon manusia atas karya Tuhan. Itulah yang disoroti oleh Lukas di dalam perenungan kita malam hari, pagi hari ini. Lukas bukan menyoroti mujizat Tuhan yang luar biasa, sekalipun itu memang terjadi. Tetapi Lukas lebih menyoroti tentang respon manusia kepada berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Kalau misalkan kita lanjut merenungkan kembali dan menelaah perikop kita. Ketika mereka sudah sembuh, 10-10-nya sembuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang balik cuma satu. Yang mengucapkan terima kasih cuma satu. Lantaran yang 9 kemana? Tidak tahu. Kemungkinan besar yang 9 itu langsung pergi ke rumah mereka. Kemungkinan besar yang 9 itu langsung pergi ke komunitas mereka. Kemungkinan besar mereka pergi langsung makan yang enak, cari tempat makan, cari tempat apa, cari tempat yang lain-lain. Hanya satu orang yang pergi, tersungkur di depan kaki Yesus, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Dia mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Lalu Tuhan tanya, loh, bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Bukankah cuma satu saja yang sekarang kembali dan mengucapkan terima kasih? Mana yang 9 orang itu? Saya kurang tahu Bapak Ibu, mereka ada di mana. Tetapi yang dikisahkan di sini adalah kita melihat ada satu orang kembali mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Seolah-olah si Lukas ingin bilang, ada satu ironi yang terjadi ketika Lukas menuliskan hal ini. Ketika Lukas melihat suatu tindakan dari 1 orang ini dan 9 orang yang tidak berterima kasih. Ironinya adalah kita melihat satu orang ini orang Samaria yang dianggap tidak mengenal Tuhan. Satu orang yang kembali mengucap syukurnya adalah orang yang keji, najis. Dia malah kembali mengucap syukur. Sedangkan 9 orang yang mengenal Tuhan, mereka
tidak kembali, tidak berterima kasih, tidak memuliakan Tuhan, dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Ironi terjadi di sini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi malah mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak mengucap syukur. Dari perikop ke-10 orang kusta ini. Bapak Ibu, dalam perenungan ini coba kita evaluasi dalam diri kita. Kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Kita adalah orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang sudah identitas kita sudah diperbarui oleh Tuhan menjadi orang percaya. Saya berharap kita masuk dalam golongan satu orang itu. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Apapun itu. Mari kita tersungkur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus memuliakan Tuhan. Melalui apa yang bisa kita lakukan. Baik itu melalui pujian kita dibagi Tuhan. Ataupun kita berbagi dengan sesama kita. Atau hal-hal yang lain. Saya berharap setiap kita tidak masuk dalam golongan ke-9 orang. Orang yang sakit kusta ini, yang sudah disembuhkan dari sakit kustanya ini. Saya berharap tidak masuk dalam golongan itu. Tapi jikalau setiap kita pada saat ini ada dan termasuk di dalam golongan ke-9 orang kusta itu. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita bertobat dan kita mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Setiap kita boleh terus bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Bukan malah kita tidak merasa puas. Bukan malah kita minta lebih lagi berkat Tuhan. Tetapi kita bersyukur atasnya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan anugerah itu bagi setiap kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa segala hal? Segala yang Tuhan kerjakan bagi kita. Baik itu suka, baik itu duka. Baik itu kita dalam penderitaan, baik itu dalam kesukaan, baik itu dalam kegembiraan maupun kepedihan. Bukankah itu terkadang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan Tuhan izinkan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu. Sekalipun ini susah gitu ya. Sekalipun ini sulit ketika kita mendapatkan penderitaan. Ketika kita mendapatkan kesedihan. Ketika kita mendapatkan tantangan masalah. Mungkin ini susah untuk kita bisa mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu, mari. Saya mengajak kita semua termasuk saya secara pribadi. Kita tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dilanjutkan, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu dan bagi kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengevaluasi setiap kita. Jikalau Bapak Ibu ada di golongan 9 orang yang tidak tersungkur dan tidak mudah untuk bersyukur. Gunakan waktu sekarang ini juga untuk kita bertobat. Untuk kita bisa mengaku dosa kita. Dan kita melakukan hal yang dikehendaki Tuhan. Yaitu selalu bersyukur. Yang termasuk dalam 1 orang tadi. Biarlah setiap kita tetap terus mengucap syukur. Dengan hati yang limpah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Bagi kita semuanya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami.
Firman-Mu sangat jelas bagi kami untuk kami boleh terus hidup mengucap syukur bagi Tuhan. Karena ketika kami bersyukur kepada Engkau, kami tetap terus merasakan kebahagiaan itu. Ketika kami bersungut-sungut, ketika kami tidak merasa puas, kami merasakan sesuatu ada hal yang kurang bagi setiap kami sehingga kami tidak merasa sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan ajari kami untuk kami boleh bersyukur, kami boleh terus mengucapkan, memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau seperti orang Samaria yang dia balik kepada Tuhan dan mengucap syukur. Biarlah setiap kami semuanya hidup berkenan bagi Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja seluruh zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Di segala kondisi kami, di segala kehidupan kami percaya Tuhan sudah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sadar kami sebagai manusia kami tak luput dari dosa Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Pertama-tama kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini Bapa. Engkau berkati Tuhan dari presiden hingga jajarannya Tuhan, dari aparat kota kami juga Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat Tuhan agar dapat mengatasi Tuhan pandemik virus COVID ini Tuhan dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan pandemik ini Tuhan boleh berlalu Tuhan. Sehingga Bapak aktivitas boleh kembali normal Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala tenaga medis Bapak yang telah melayani dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati Tuhan. Mengorbankan waktunya, bahkan hidupnya Tuhan. Untuk menolong banyak orang Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami juga Tuhan. Berikanlah kami hati Tuhan, berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami bisa menjaga diri kami sendiri Tuhan. Agar kami tidak melakukan kesalahan Tuhan dan kami juga tidak menjadi salah satu korbannya Tuhan karena kelalaian kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami bisa Tuhan berhati-hati Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami juga sehari-hari Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan segala hal yang terjadi dalam gereja kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba Tuhan kami, Bapak Gembala kami. Engkau Tuhan juga berkati Tuhan para penginjil-penginjil yang ada di gereja kami Tuhan. Dan saat ini khususnya Tuhan gereja kami juga sedang mengalami renovasi Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan untuk para pekerja Tuhan dan juga dana yang dibutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan. Biarkan Tuhan gereja ini Tuhan boleh semakin memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit atau lemah tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk Ibu Meliana. Kami berdoa untuk Ibu Saniwati dan jemaat kami satu persatu yang sedang lemah tubuh Tuhan yang kami tidak dapat sebutkan namanya. Berikanlah kekuatan Tuhan, ketabahan, terlebih berikanlah iman percaya selalu bahwa ada maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan apabila boleh Tuhan, izinkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka Bapa, sehingga Tuhan melalui kesembuhannya ini boleh menjadi kesaksian yang harum Tuhan. Dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat gereja kami Tuhan yang berulang tahun. Kami berdoa untuk anak Sapna, anak Kristal, anak Joycelyn, Ibu Sri Sudarsi, Ibu Sohernik, Saudari Gisel, Saudara William, dan Bapak Nantor.
Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan umur yang baru Tuhan. Boleh bertambah 1 tahun lagi, kiranya Tuhan hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan semakin Kau berikan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dan biarkan Tuhan pelayanan anak-anak-Mu ini Tuhan dapat terus Tuhan di gereja ini Tuhan sehingga memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkan juga mereka Tuhan bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja selama sepekan Tuhan, baik persekutuan wanita, pendalaman Alkitab, malam fellowship dan doa, persekutuan youth, dan baik ibadah umum sendiri Tuhan. Biarkan Tuhan yang turut Tuhan bekerja Tuhan, biarkan Tuhan juga hadir di sana Tuhan melawat setiap hati kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan boleh Tuhan semakin dibekali Tuhan oleh pengetahuan-pengetahuan yang baru, firman-firman yang hidup dalam hati kami Tuhan. Dan biarkan Tuhan jemaat kami dan kami Tuhan juga tidak hanya mendengar saja Bapa, tapi boleh menjadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua doa kami ini yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Engkau yang menyempurnakan doa setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mewakili setiap Jumat, saya mengucapkan terima kasih hambanya yang telah membawakan firman pada hari ini. Dan tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Untuk Tuhan, bagi Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melakukan persembahan melalui transfer via rekening yang akan tertera di bawah ini. Juga bagi yang kerepotan mungkin untuk mentransfer, boleh menghubungi hamba Tuhan kita, Evangelis Daya maupun Evangelis Wika. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah, Mari kita pulang dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk. Ibadah kita selesai, doa teduh Tuhan Yesus memberkati.